Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikrimah, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 17, Kelompok 1, NDH 08, dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapin, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesa dan personal branding tentang manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk pegawai ASN itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua yaitu PTGK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk kedudukannya yaitu sebagai unsur aparatur negara, dan peran dari ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Di samping ada hak, tentunya juga ada kewajiban bagi ASN. Perbedaan dari hak dari PNS dan PTGK yaitu terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajiban dari ASN yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya akan mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian, kemudian jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir yaitu perlindungan. Dan untuk manajemen dari PTGK yaitu yang pertama, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir yaitu perlindungan. Selanjutnya yaitu Whole of Government atau WOG. Nah, apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana untuk melaksanakan WOG? Yaitu yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, yang kedua, menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga yaitu kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Adapun untuk praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yang kedua, pelayanan jasa, yang ketiga, pelayanan barang, dan yang terakhir, pelayanan regulatif. Untuk manfaat yang dapat dicapai dengan WOG yang pertama yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Dan yang terakhir yaitu tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada beberapa prinsip-prinsip dari pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan yang terakhir yaitu kenyamanan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Yang kedua, yaitu pendekatan yang pragmatis dan bukan dogmatis. Yang ketiga, berorientasi pada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Yang keempat, bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor swasta. Yang kelima, mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang terakhir, yaitu kontrak karya digunakan jika kualitas output dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik, yaitu yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur, yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen, yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang, yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, dan yang terakhir, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum. Demikian itu tadi pemaparan dari saya tentang sintesa dan personal branding dalam manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.